Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Keadaan tebal tipis huruf ra diambil dari kitab Tajwid Musawwar. Sini disusun oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah. Huruf ra itu bisa dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Terkadang dibaca tipis. Di mana huruf ra itu yusahibur ra al-mufakhamata taqa'urun li wasatil lisani wa tadayyuqun fil halqi bi khilafil muraqqaqati. Ini mana huruf ra yang tebal itu terucapkan dengan adanya taqa'ur, adanya cekungan pada tengah lidah, dan tadayyuqun, penyempitan ya pada tenggorokan, yaitu dengan terangkatnya bagian belakang lidah. Ini hal yang tidak ada pada huruf ra yang tipis seperti ini, tidak ada ya. Contoh misalnya kalau ra tebal itu nanti ra, ru, ru. Sementara kalau tipis adalah ri, ya. Baik, kapan saja huruf ra dibaca tebal dan kapan dibaca tipis? Baik, di sini pembahasannya. Huruf ra itu dibaca tebal, tufakhamur ra'u fi thamani halatin. Ditebalkan huruf ra dalam 8 keadaan. Wa turaqqaqu fi arba'i halatin, dan ditipiskan dalam 4 keadaan. Wa yajuzul wajhani fi halataini, dan boleh dibaca tebal ataupun tipis pada 2 keadaan saja. Apa saja 8, 4 dan 2 keadaan ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah halatu tafkhimir ra. Keadaan di mana ra itu dibaca tebal. Yang pertama, apabila idza kanatir ra'u maftuhatan nahwu ramadana. Yang pertama ketika ra tersebut sukun. Ketika ra tersebut fathah. Ramadana, ramadana. Yang kedua, idza kanat sakinatan wa qablaha maftuhun. Nahwu Maryam. Yang kedua adalah ketika ra tersebut sukun dan sebelumnya fathah. Sukun dan sebelumnya fathah. Contoh Maryam. Yang ketiga, idza sakanatir ra'u wa qablaha sakinun ghairu ya'in wa qablahu maftuhun. Yaitu ketika ra tersebut sukun, sebelumnya sukun lagi dan bukan ya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah. Contoh wal 'asr, wal 'asr. Jadi dibaca tebal, ya. Yang keempat, idza kanatir ra'u madmumatan. Apabila ra tersebut dhammah. Contoh kafaru, kafaru, ru. Nah, itu di situ kita tebalkan. Yang kelima, idza kanat sakinatan wa qablaha madmumun. Apabila ra tersebut sukun dan sebelumnya dhammah. Contoh al-Qur'ana, al-Qur'ana. Kemudian yang keenam, idza sakanatir ra'u wa qablaha sakinun wa qablahu madmumun. Nahwu, ya, apabila sekarang ra-nya itu dia sukun dan sebelumnya itu sukun dan sebelumnya dhammah. Contoh khusr, khusr. Ya, jadi kita baca dengan ra di sini tebal. Yang ketujuh, idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha kasratun 'aridatun malfuzatun aw muqaddaratun. Nahwu irji'u alladzi irtada lahum. Yaitu ketika ra tersebut sukun dan sebelumnya ada huruf yang kasrah, tetapi kasrah yang 'aridah. Kasrah 'aridah itu apa? Kasrah karena kondisi, ya, dia mulai dari situ. Irji'u, di sini ada hamzah wasal yang kalau dia kita baca dari kata ini, hamzah wasal ini, kita akan baca dengan i. Adapun ketika diwasalkan dari potongan kata sebelumnya, maka dia gugur. Hamzah wasal, gugur wasal, dan kalau mulai dari sini dibaca dengan i. Nah, di sini kasrahnya adalah kasrah 'aridah, maka dari itu ra-nya dibaca tebal. Irji'u. Demikian juga di sini alladzi irtada lahum. Ya, jadi mudahnya apabila ada ra sakinah, ra sukun dan sebelumnya hamzah wasal, maka dibaca tebal. Dibaca tebal meskipun apabila terbaca dengan kasrah hamzah wasal tersebut.
Kita lanjutkan. Yang ke-8, idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha maksurun wa ba'daha harfu isti'la'in ghairu maksurin fil kalimati nafsiha. Apabila ra itu sukun, ya, seperti di sini, di sini, di sini, dan sebelumnya kasrah, seperti di sini, i, kemudian qi, kemudian fi, dan setelahnya adalah huruf isti'la. Huruf isti'la, huruf yang terucapkan dengan terarah, huruf tersebut ke arah langit-langit. Di sini ada shad, ta, qaf, yang ghairu maksurin, yang bukan kasrah. Di sini harokatnya fathah, fathah, fathah. Ya, dalam satu kalimat, dalam satu kata. Contoh kita baca wa irsadan, wa irsadan, qirtasin, qirtasin, firqatin, firqatin. Jadi bukan dibaca dengan tipis, ya, bukan wair, bukan juga ir, bukan juga firqatin, bukan. Tapi apa? Tebal semuanya di sini. Inilah 8 keadaan huruf ra itu dibaca tebal. Sekarang keadaan-keadaan huruf ra dibaca tipis. Ada 4 keadaan. Yang pertama, idza kanatir ra'u maksuratan. Apabila ra tersebut kasrah. Contoh karimun, karimun, rihun, rihun, ya. Ingat, kita ucapkan ra itu tipis dengan kita turunkan bagian belakang dan tidak ada cekungan pada tengah lidah, ya. Ri. Demikian. Yang kedua, idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha kasratun asliyatun wa laysa ba'daha harfu isti'la'in. Yaitu apabila ra tersebut sukun dan sebelumnya itu kasrah yang memang asli, beneran asli, ya, di sini fa kasrah, dan setelahnya itu bukan huruf isti'la. Di sini setelahnya adalah huruf ain yang notabene huruf istifal, ya. Sehingga terbaca dengan tipis ra-nya. Fir'aun, Fir'aun. Yang ketiga, idza sakanatir ra'u wa qablaha sakinun ghairu musta'lin wa qablahu maksurun. Nahu. Yang ketiga ini adalah apabila ra tersebut sukun dan sebelumnya sukun, ya, bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi adalah kasrah. Kasrah. Contohnya hijr, hijr, qadir, qadir. Jadi kita di sini ada ra sukun, sebelumnya jim sakinah, ya. Dan jim sakinah ini dia bukan huruf isti'la. Jim itu bukan huruf isti'la, dia huruf istifal. Sebelumnya kasrah, hi. Ya, maka di sini ra dibaca dengan tipis. Hijr, qadir. Yang keempat, idza sakanatir ra'u wa subiqat biya ilinin. Nahu khair, la dhair. Yaitu apabila ra tersebut dia sukun dan sebelumnya ada huruf ya'lin. Apa itu ya'lin? Ya'lin adalah huruf ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Di sini huruf ya sukun didahului oleh huruf kha fathah. Khair, la dhair. Jadi bukan khair, la dhair. Ini kurang tepat, ya. Yang tepat, yang benar adalah khair, la dhair. Hakadha. Demikian. Sekarang keadaan boleh dibaca tebal ataupun tipis. Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha maksurun wa ba'daha harfu isti'la'in maksurin. Wa dzalika halatal wasli awil waqfi birraumi ala qaulihi ta'ala. Yaitu apabila ra tersebut sukun seperti ini dan sebelumnya itu kasrah seperti ini. Dan setelahnya adalah huruf isti'la, di sini huruf qaf, tetapi huruf isti'la yang kasrah, di sini tanwin kasrah. Dan ini dalam keadaan wasal saja. Wasal saja. Atau berhenti dengan cara raum. Berhenti dengan cara raum, yaitu menyebutkan sebagian harokat, ya. Tidak menyempurnakan harokat kasrah tersebut. Contoh pada firman Allah seperti ini kita praktekkan, kita baca tebal.
Firqin kattaud. Kalau tebal, firqin kattaud. Sekarang kalau tipis, firqin kattaud. Firqin kattaud. Ini wasol, ya. Atau wakaf dengan cara raum. Firqi, firqi. Ya. Atau dengan tipis, ya. Firqi, firqi. Jadi mengucapkan atau berhenti dengan cara raum, ya. Nah, amma indal waqfi 'alaiha bisukun, kalau berhenti dengan cara sukun di sini yang biasa kita lakukan dan umumnya orang lakukan adalah kalau berhenti di sini pada kata firqin, kita akan berhenti dengan cara mensukunkan qaf. Fa firra at-tafkhimu la ghair li zawali mujib tarqiqi wa huwa kasru harfi isti'la wa huwa kasru harfi isti'la qaf. Yaitu hanya bisa satu cara saja, yaitu dengan cara tebal. Kita wakaf di sini, maka kita akan sukunkan qaf, qalqalah, ya, tentunya. Dan ra ini mau tidak mau akan tebal dibacanya, ya. Karena tidak ada yang mengharuskan ra tersebut bisa ditipiskan, yaitu kasrohnya huruf qaf ini. Yang membuat ra ini dia bisa dibaca tebal atau tipis adalah gara-gara setelahnya adalah huruf isti'la yang kasroh ini, ya, kasrotain ini. Adapun ketika wakaf, maka ketika wakaf dengan cara sukun, maka qaf ini akan, ya, bukan kasroh, sehingga dia berhenti dengan sukun, sehingga pengaruh tebal pada huruf qaf ini lebih kuat untuk membawa ra ini kepada arah tebal, sehingga seperti ini. Firqa, firqa. Kalau kita berhenti pada huruf qaf ini, firqa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, idza sakanatir ra'u wa qablaha harfu isti'la'in sakinun wa qablahu maksurun wa dzalika 'indal waqfi bisukuni 'ala. Yang kedua adalah apabila ra tersebut sukun dan sebelumnya itu huruf isti'la seperti ini shad ataupun ta yang sukun juga, ya. Kemudian sebelumnya adalah huruf yang kasrah. Kasrah. Dan itu ketika wakaf dengan sukun. Misalnya Misr, kita baca tebal. Boleh kita baca tipis, Misr. Kemudian yang kedua al-qitr. Kalau tebal. Kalau tipis al-qitr. Sementara waktar al-Imam Ibnul Jazari tafkhima. Imam Ibnul Jazari memilih untuk dibaca dengan tafkhim, tebal. Pada kata misra dan tarkik pada kata al-qitri. Sebagai bentuk mura'atan lil wasli. Untuk menjaga keadaan ketika wasol. Jadi kalau wasol, di sini misra wajib tebal. Al-qitri wajib tipis. Karena di sini fathah, di sini kasrah. Nah, Ibnu Jazari memilih meskipun ketika wakaf, maka dipilih Misr, tebal, ya. Dan al-qitr itu apa? Dibaca tipis, ra-nya r. Karena mura'atan lil wasli, untuk menjaga keadaan ketika wasal. Lanjut kata Syekh, amma fi halatil wasli fa inna ra'a mufakhamatun. Adapun ketika wasal, maka ra itu wajib dibaca tebal pada kata misra li'annaha maftuhatun, karena dia fathah. Wa muraqqaqatun, dan wajib dibaca tipis pada kata al-qitri li'annaha maksuratun, karena dia kasrah. Nah, di sini kembali ada gambar bagaimana huruf ra itu dibaca dengan tebal, yaitu dengan adanya cekungan pada tengah lidah dan tersempitkan bagian belakang atau bagian tenggorokan di sini dengan diangkatnya bagian belakang lisan, ya. Adapun ra yang tipis maka tidak ada cekungan dan ini diturunkan. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.